Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dalam pertemuan kali ini, kita akan merangkum serial film Yuanlong Season 2 episode 5 dan episode 6, di mana di dua episode ini mengisahkan perjalanan Wang Sheng yang menyamar sebagai pembunuh diincar oleh pembunuh bayaran lainnya karena mereka ingin menguasai resep rahasia masakan Wang Sheng. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu, mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Setelah melakukan pertemuan rahasia dengan Tuan Lu dan Qian Wei, datanglah Gayo ke aula pembunuh. Ia menginformasikan kepada Wang Sheng bahwa ia melihat Bos Tu dan Qin Erye membawa banyak orang yang mana mereka semua sedang mencarinya. Dan Gayo menyuruhnya untuk bersembunyi. Akan tetapi di saat itu juga mereka telah datang ke aula pembunuh. Karena sudah telat untuk lari, Wang Sheng menghampiri mereka semua dengan tenangnya dan menyuruh Gayo untuk memberitahukan kedatangan mereka semua kepada Qian Wei. Karena Qin Erye ingin mengusir resep rahasia masakan dan ingin menghancurkan bisnis Wang Sheng, kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Wang Sheng. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Wang Sheng berusaha mendandingi mereka sambil menunggu Gayo memanggil Qian Wei. Tidak lama kemudian, Qian Wei pun datang. Ternyata Wang Sheng memberikan tugas kepadanya untuk melucuti senjata orang yang membuat masalah di aula pembunuh. Situasi pun menjadi terbalik. Para pembunuh yang berada di aula tersebut saling berebut untuk melucuti senjata anak buah Qin Erye, karena sangat besar imbalan dari tugas itu. Akan tetapi mereka semua tidak bisa untuk menghadapi kehebatan Bos Tu. Dan akhirnya para pembunuh penjalan tugas pun berjatuhan dan tak sadarkan diri. Setelah itu Bos Tu pun langsung menyerang Wang Sheng. Ketika golok Bos Tu akan mengarah ke leher Wang Sheng, secara tiba-tiba datang Pangeran Gonggong yang membuat takut Bos Tu dan anak buahnya. Karena secara terang-terangan membuat masalah di aula pembunuh dan juga ingin membunuh, karena itu melanggar peraturan di kota Wuyu, tanpa basa-basi Pangeran Gonggong langsung membunuh Bos Tu dengan sekali tendangan. Setelah Pangeran Gonggong menceramahi mereka semua yang membuat onar, kemudian ia mengajak Wang Sheng untuk ikut bersamanya menemui wali kota Wuyu. Ternyata wali kota mengetahui identitas Wang Sheng yang sebenarnya, dan Wang Sheng pun berubah kepada wujud yang aslinya. Selain itu juga, wali kota ingin mengetahui rahasia penerobosan Wang Sheng. Akan tetapi karena Wang Sheng tak ingin dikejar-kejar oleh 5 keluarga yang selalu memburunya, lalu Wang Sheng mengusulkan rahasia penerobosannya dilelang kepada 5 keluarga besar. Dengan cara ini, kota Wuyu juga bisa mendapatkan komisi lelang yang sangat besar, juga mengurangi resiko wali kota karena mengetahui rahasianya. Dan kemudian wali kota pun menyetujuinya, yang lalu memberikan Wang Sheng sebuah token agar ia bebas keluar masuk kota Wuyu. Setelah itu datang Gayo dan Tiangko menemui Wang Sheng, yang secara mereka tidak sadari sedang menjadi incaran pembunuh para bandit. Dan tiba-tiba saja para bandit itu menyerang mereka dengan hujan anak panah yang menyebabkan kaki dari Tang Qiu terluka.
Tetapi dua orang penjaga Tang Qiu berusaha menghalanginya dan menyuruh mereka untuk pergi dan menyuruhnya untuk menjaga keselamatan dari Tang Qiu. Walaupun kedua orang penjaga itu harus menemui ajalnya. Di dalam pelarian, Gayo hampir saja terkena beberapa sambaran anak panah. Namun beruntung Wang Xing tepat waktu bisa menyelamatkannya. Akan tetapi, salah satu anak panah menancap di kaki Wang Xing. Dan dengan berdarah-darah, Wang Xing berusaha terus berlari dari pengejaran para bandit tersebut. Karena lari Wang Xing menjadi melambat, maka para bandit berhasil mendekatinya. Dengan keadaan itu, kemudian Tang Qiu mengeluarkan panah bunga pir hujan badai dan menembakinya ke arah para bandit. Para bandit itu pun berguguran diterjang ratusan anak panah bunga pir hujan badai. Tetapi tak berhenti di situ. Kelompok kedua para bandit masih terus mengejar Wang Xing. Dengan tertatih-tatih, Wang Xing berusaha memasuki dalam kota. Dan secara tiba-tiba, seseorang menyerang dari belakang yang menyebabkan mereka jatuh terpental. Kemudian orang itu mengeluarkan sebuah senjata panah yang sama persis milik Tang Qiu. Tang Qiu pun mengingat bahwa panah itu hanya ada dua dan satu-satunya dijual ke keluarga Dai. Orang itu pun menembakkan senjata panahnya itu, yang menghasilkan ratusan anak panah yang siap menghujani Wang Xing dan juga yang lainnya. Namun tiba-tiba di dalam keadaan kritis muncul Ah Kim mendorong mereka. Walaupun dengan luka anak panah yang menancap di tubuhnya, Ah Kim berhasil membunuh orang itu dan menyelamatkan Wang Xing dan yang lainnya. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film Yuan Long ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Yuan Long Season 2 episode 5 dan episode 6 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.